lagi sudah berdoa? Sudah. Mau berdoa lagi untuk mulai pembelajaran hari ini? Di jam ini? Tidak. Mau sambil berdiri ya, biar khusyuk. Oke, sebelum memulai pembelajaran di jam siang ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa. Oke, tetap berdiri. Silakan teman-teman berpasang-pasangan, 2 orang. Nabila boleh sama Hadiza sudah punya pasangan masing-masing? Sudah. Berdua dong. Ya. Oke, sudah berpasang-pasangan. Oke, di sini ya. Nah, instruksinya adalah silakan teman-teman sweet terlebih dahulu. Yang menang berwarna hijau. Sweet. Oke, sudah. Sudah. Yang menang siapa? Yang menang ente. Oke. Berwarna hijau. Berwarna hijau. Sedo. Yang kalah berwarna hitam. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami teman-teman? Oke, silahkan dengarkan instruksinya. Tes. Halo. Oke, ketika ibu bilang hijau, maka si hijau harus menangkap si hitam. Ketika ibu bilang si hitam, maka si hitam harus menangkap si Hijau. Bisa dipahami instruksinya? Oke, dimulai. Silahkan teman-teman dengarkan instruksinya. Silakan tangannya di depan. Hijau yang menangkap hitam. Bersalam-salaman, tapi diberi jarak 1 jengkal. Ya, 1 jengkal. Bersalam-salaman. Kalau ibu bilang hijau, maka si hijau harus menangkap si Hitam. Kalau ibu bilang hitam, maka si hitam harus menangkap si Hijau. Oke, dimulai. Nadia adalah seorang perempuan yang cantik. Dia suka sekali bermain di taman. Tamannya banyak bunga matahari. Kemudian ada bunga yang berwarna merah. Tapi nggak tahu itu bunga apa, tapi itu cantik sekali. Nah, dia berjalan-jalan dengan menggunakan pakaian berwarna hijau. Aku baru uji coba. Uji coba. Kita akan main dengan 3 kali permainan. Yang kalah akan dapat punishment. Bisa dipahami? Oke, kita akan mulai permainan yang sebenarnya. Kali ini hujan terasa begitu hangat. Seharusnya kan dingin ya. Tapi aku nggak tahu kenapa. Aku menulis di sebuah buku yang tebalnya 5 cm. Aku menuliskan sebuah perasaan-perasaan yang hinggap di dadaku dengan penaku yang berwarna hitam. Gak boleh curang. Oke. Siapa yang menang angkat tangannya? Oke, kita masuk game yang kedua. Ronde kedua. Sama tapi kedua. Yang menang silakan di-keep masing-masing. Handphone Zuhril berwarna apa Zuhril? Hitam. Abu-abu. Tapi dia merasa bosan dengan warna itu. Akhirnya Zuhril membeli soft case dengan warna kuning menyala. Tapi kok dirasa-rasa kuningnya agak aneh ya? Nah, kemudian Zuhril mengganti dengan warna hijau. Siapa yang menang? Oke, terakhir. Ronde terakhir. Iya, ronde terakhir. Pembuktian ya. Halo. Laras adalah anak terakhir dari 3 bersaudara. Dia tinggi, kurang lebih 168 cm. Dia suka sekali memakai sweater,
memakai jeans, memakai sneakers berwarna hitam. Oke, silahkan yang menang membelakangi yang kalah. Sudah? Yang menang membelakangi yang kalah. Silahkan temennya yang menang dipijetin. Sudah akan dipijetin ya. Oke, sudah. Silahkan teman-teman duduk. Oke. Masih semangat? Masih ya. Oke, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita mempelajari apa? Lupa Ibu. Oke, nah sekarang Ibu akan menyajikan 3 gambar ini. Apa yang terlintas di benaknya teman-teman dengan 3 gambar di depannya teman-teman? Oke, ketimpangan. Apa? Adanya kelas sosial. Kelas sosial. Strata. Ya, strata. Kesenjangan. Coba sekali lagi. Sudah? Ya. Oke, kita akan belajar tentang stratifikasi sosial dalam masyarakat. Teman-teman pernah mendengar kata stratifikasi sosial? Pernah? Belum? Apa? Stratifikasi sosial apa? Sudah pernah baca? Belum. Di buku paketnya sudah dibuka? Belum Ibu. Oke, kita akan belajar apa itu stratifikasi sosial. Nah, dengan belajar ini harapannya teman-teman bisa memahami konsep sebenarnya apa sih stratifikasi sosial dalam masyarakat itu, kemudian bagaimana ukuran atau tolak ukur seseorang itu menempati stratifikasi sosialnya, dan yang terakhir ketika stratifikasi sosial itu ada di masyarakat seperti apa contohnya. Oke, bisa dibaca dari belakang jelas tulisannya. Oke, minta tolong Nadia untuk membacakan yang kalimat pertama. Stratifikasi sosial adalah pelapisan atau pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat. Pitirip A Saroki. Oke, sudah? Kita belajar apa teman-teman? Stratifikasi sosial. Oke, apa itu stratifikasi sosial? Pelapisan atau pelapisan masyarakat dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat. Oke, benar sekali. Stratifikasi sosial adalah kelas-kelas yang dimana adanya kelas sosial ini menempatkan seseorang pada lapisan-lapisan tertentu. Stratifikasi artinya adalah lapisan. Sosial berarti masyarakat. Sehingga stratifikasi sosial adalah lapisan atau kelas-kelas di masyarakat yang dimana orang-orang yang ada di lingkungan itu menempati kelas-kelas tertentu. Oke, ada berapa kelasnya? Dari bacaan ini 3. Ada 3 kelas, apa saja? Atas, Bawah. Oke. Ibu di sini membawa namanya apa? Segitiga. Oke, segitiga piramida. Nah, dalam kita belajar stratifikasi sosial, mudahnya adalah piramida ini. Dan di piramida ini Ibu sudah memberikan warna-warna yang berbeda. Yang atas berarti adalah lapisan atas. Jadi di dalam stratifikasi sosial ada yang namanya kelas, ada yang mungkin ada yang bawah. Oke, nah selanjutnya kita akan bermain SPT. Siapa paling tinggi dengan menggunakan roll card yang Ibu bawa di sini. Jadi setiap dari kalian akan mendapatkan 1 roll card yang kemudian silahkan ditempelkan dari roll card yang teman-teman bawa. Pekerjaan
didiskusikan bersama, silakan teman-teman pikirkan rokan yang teman bawa masuk dalam kategori mana dan silakan diskusikan bersama dan tempelkan di depan ini. Oke, kurang satu berarti dia yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari teman-teman lakukan. Bisa dipahami? Oke, waktu berapa lama? 1 menit cukup. Oke, silakan diskusikan. Sampingan, baru depan belakang dan nanti akan dijadikan satu yang kemudian akan ditempel di depan. Oke, Egbes sudah selesai. Oke, sudah diskusi ya berarti ya. Yang berapa tadi siapa? Zuhril. Oke, berarti Zuhril menghimpun diskusi dari teman-teman yang nanti akan disampaikan. Boleh Zuhril ke pindah tempat diskusinya. Oke, yang sudah boleh ditempelkan. Aku tempel. Ya. Tidak kami habis ya. Sampahnya ini. Oke, sudah. Sudah semua? Oke, kita bisa lihat di depan sini yang berada di lapisan atas siapa aja? Presiden, CEO, Kepala Desa. artis papan atas, Oke, yang berada di lapisan tengah siapa aja? mahasiswa, peneliti, aktivis sosial, dosen, polisi, Yang berada di lapisan paling bawah siapa? Petani. Oke, nah dari hasil yang teman-teman tempelkan di sini silahkan perwakilan untuk mempresentasikan mengapa presiden ditaruh di paling atas dan petani di paling bawah dan mereka menjadi pelengkapnya. Nah, boleh Zuhril untuk maju ke depan. Oke, izin menerangkan dari hasil diskusi kan semua ya. Ya, siap. Jadi kenapa kita menaruh presiden di kelas paling atas? Karena pada dasarnya presiden adalah pemimpin semua negara. Pemimpin salah satu negara. Nah, maka dari itu presiden adalah kelas yang tertinggi di suatu negara. Itu kenapa kita di bawah? Karena kita lahir di Indonesia yang dimana itu para petani itu kurang dihargai. Maka dari itu kita memandang para petani itu hanya sebelah mata, dimana gaji dari petani itu enggak sebesar jadi selain petani itu sendiri. Terus kenapa CEO, kepala desa, artis papan atas itu juga termasuk kelas sosial yang dimana punya eksistensi yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Terus mahasiswa, penyanyi, dosen, polisi, TNI, peneliti, aktivis sosial, YouTuber itu kita menaruh di kelas tengah yang dimana itu punya punya ekonomi yang lebih stabil dibandingkan petani ataupun presiden yang dimana masih tengah-tengah gitu. Oke, sudah Zuhril. Sudah. Berikan aplaus untuk Zuhril. Ya, sudah. Oke, teman-teman. Kita akan flashback ke kehidupan teman-teman. Di kehidupan teman-teman, di sekitar lingkungan teman-teman, siapa orang yang paling dihormati? Bapak. Paman. Mama. Siapa lagi? Nenek. Oke, berarti kita bisa klasifikasiin ini di lingkup Keluarga. Ya, benar, keluarga. Terus siapa lagi yang dihormati? Pak RT. lurah. Oke, lurah ya. Siapa lagi? Camat, Camat. Berarti ini bisa kita klasifikasiin berada di pemerintah, ya, pemerintahan. Siapa lagi yang dihormati?
Direktur. Oke, direktur. Ipang siapa? Ipang pemilik apa? Ipang ini. CEO. Oke, punya peternak sapi. Ya. Oke, sapi. Konglomerat. Konglomerat ya, pemilik sapi, peternak sapi. Sudah? Oke, ketika pemilik tambang, direktur dan peternak sapi, maka kita klasifikasiin dia sebagai ya pengusaha atau pemilik Modal. Dari mana? Oke, silahkan duduk dan bergabung. Oke, kemudian Ustaz, selain Ustaz siapa lagi yang dihormati? Ustazah. Pendeta. Oke, pendeta ada ya. Pastor. Pastur. Ya, pastor ya. Biksu. Biarawati. Bante. Oke, ketika teman-teman bilang ini, teman-teman tahu pendeta itu pemimpinnya siapa? Agama. Agama apa? Kristen. Kristen. Ustaz. Islam. Oke, ini Islam. Pos. Pastor. Katolik. Oke, pastor Katolik. Siapa lagi? Biksu. Biksu apa? Biksu. Pendeta. Biksu Buddha. Oke. Berarti mereka bisa kita klasifikasiin sebagai siapa? Agama. Ya, tokoh Agama. Nah, kita kembali ke yang teman-teman tempel. Apakah berarti mana ya? Petani, ketika petani ini memiliki sawah yang beribu-ribu, apakah tetap berada di golongan yang paling bawah? Tidak. Kenapa tidak? Uangnya lebih banyak. Oke, uangnya lebih banyak. Apakah ketika dosen dia juga sekaligus pengusaha berada di yang menengah? Tidak. Kenapa tidak? Karena uangnya juga banyak, tunjangannya banyak. Tunjangannya banyak, uangnya banyak. Oke, apakah kepala desa ketika dia hanya sebagai jabatan tapi dia tidak punya pendapatan tetap, apakah tetap berada di atas? Enggak. Oke, ada dua nih. Kenapa iya? Karena kepala desa kan lebih ke kehormatannya. Oke. Pride. Oke, kenapa tidak? Karena kan tadi cuma kepala desa dan tidak mempunyai usaha lainnya. Oke, karena cuman kepala desa. Mari kita lihat sebenarnya dalam stratifikasi sosial dalam masyarakat itu apa sih yang menjadi poin? Apa sih yang menjadi bentuk yang dimana orang-orang itu ditempatkan di kelas-kelas itu? Oke, nah ternyata teman-teman stratifikasi sosial ini terjadi karena adanya rasa dihormati terhadap seseorang ketika seseorang itu memenuhi 4 poin ini. Menurut Surjono Sukanto, pelapisan diukur dalam 4. Apa saja? Kehormatan. Kekuatan. Kekayaan. Oke, boleh yang sebelah sini dihapus? Boleh. Nah, kehormatan kita akan kupas satu persatu. Apa yang terlebih dahulu kita kupas? Mau yang mana dulu? Kekayaan. Kekayaan dulu ya. Nah, kekayaan atau yang biasa kita sebut capital adalah sesuatu yang dimana itu dinilai dari segi Materi. ya, materi atau Uang. uang, money. Nah, berdasarkan pendapat Max Weber bahwa kekayaan atau properti ini adalah bentuk yang nyata yang bisa dilihat dari pakaiannya seseorang, apakah dia glamor ataukah dia sederhana, kemudian juga bisa dilihat dari rumahnya, kendaraannya, ataupun bisa kita lihat sebenarnya dia punya hewan peliharaan apa sih? Apakah anjing, ataukah kucing anggora, atau hammers dan lain-lain. Oke, nah ketika ibu tanya di rumahnya teman-teman atau di sekitar rumahnya teman-teman, orang yang paling kaya biasanya dia punya mobil apa? Alphard. BMW.
Audi. Apa itu Audi? Audi yang mereknya gini-gini. Oke, mobilnya BMW. Ferrari. Kayak gini tulisannya teman-teman. Salah ya? Tulisannya gimana? Coba dibenerin. Maju silahkan. Gimana? Ya, boleh. Nyebut Ferrari. Gimana tulisannya? Boleh dibenerin. Nih, gimana tulisan Ferrari yang bener itu? Jangan-jangan Nasti punya Ferrari nih. Iya. Amin. Amin ya Allah Ibu. Amin Ibu. Ferrari. Oke, berarti tinggal ganti iya. Ada dua. Ya. Gimana? Tulisan Ferrari yang benar. Oke, sudah benar seperti ini. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Nasti. Berarti ketika seseorang itu kaya bisa dilihat dari apa yang dia punya, apa yang dia miliki dan apa yang dia kenakan. Biasanya pakai baju yang seperti apa orang kaya itu? Bermerek. Prada. Apa? Prada. Oke. Nah, selanjutnya sebenarnya kekayaan ini tidak hanya berupa barang yang memang dia punya di rumah, tetapi juga bisa berupa aset. Apa itu aset? Kepemilikan. Ya, aset itu kepemilikan. Contohnya apa? Rumah. Villa, Ruko. apa? Oke, villa, tanah, emas, villa, kos-kosan. Oke, berarti aset itu adalah barang yang dia itu berkelanjutan yang bisa menghasilkan. Jadi untuk jangka panjang dan bisa untuk tabungan kita atau investasi masa depan. Nah, yang selanjutnya ke kehormatan atau apa? Ya, privilege. Adakah di tempat teman-teman yang dia bergelar bangsawan? Ada Ada? Ning atau itu Raden. Raden ada? Ada. Oh, Raden Mas Zuril ada. Dia anaknya siapa? Raden Mas Raden Mas Zuril. Zuril. Anak Agung. Anak Agung ada? Anak Agung. Anak Agung. Anak Agung itu julukan untuk siapa? Kalau di Bali itu Bu. Bangsawan. Iya. Untuk daerah mana? Bali. Oke, Bali. Oh, Buddha. Manggilnya anak Agung. Oke, adakah yang panggilannya Raden Mas selain Zuhril? Ada? Ada yang Raden Ayu di lingkungan teman-teman? Kanjeng. Kanjeng ada? Kanjeng punya. Ada apa? Raden Ayu ada? Oke. Oke, nah orang-orang yang seperti itulah yang menempati kelas atas dengan posisi privilege atau kehormatan. Nah, selain itu, kehormatan ini juga bisa didapatkan oleh siapa yang sudah teman-teman sebutkan? Pak RT, Pak RW, lurah, camat. Nah, mereka juga menempati posisi tinggi ketika memang dihadapkan dengan kehormatannya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham? Oke, kita next lanjut ke kekuasaan atau Power. power atau kekuasaan. Nah, bisa minta tolong dibaca oleh Haliza. Pertama, kekuasaan atau power, kepemilikan, kekuatan atau kewenangan dikaitkan dengan kedudukan atau status sosial dalam bidang politik, kemampuan seseorang untuk menentukan kehendak atau mengatur orang lain, erat kaitannya dengan jabatan seseorang. Yang keempat adalah pengetahuan, kepemilikan seseorang atau penguasaan seseorang dalam hal ilmu pengetahuan, dapat pula disebut kepandaian dalam kualitas dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Oke, nah berarti kekuasaan itu adalah yang berhubungan dengan kepemilikan atau kalau di sini ibu tuliskan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau bisa mengatur kehendak orang lain untuk sesuai dengan apa
berpendidikan tinggi, kemudian lingkungan belum ada yang berpendidikan tinggi, maka jelas beda ukurannya. Nah, makanya di segi pengetahuan ini adalah kepemilikan seseorang atau penguasaan seseorang dalam hal ilmu pengetahuan. Oke. Nah, dari apa yang sudah Ibu jelaskan, siapa yang dapat menarik kesimpulan? Siapa yang dapat menarik kesimpulan dari apa yang sudah Ibu jelaskan? Coba untuk Ekbas. Kesimpulan ya, tadi yang mungkin saya tangkap itu mungkin dari stratifikasi ya, dari hal stratifikasi yang mana bahwa petani walaupun di kelas bawah, tetapi ketika mempunyai luas tanah ataupun sawah itu maka tingkatan dari profesi petani itu bisa naik karena adanya kemampuan atau kepemilikan suatu hal gitu, yaitu dari sawah atau tanah tersebut yang mana bisa dianggap menjadi orang penting dan naik menjadi kelas menengah atau kelas atas gitu. Baik, terima kasih Iqbal. Bisa beri tepuk tangan kepada. Oke, nah dalam artian bahwa stratifikasi sosial ini adalah pelapisan kelas-kelas tertentu di dalam masyarakat yang dimana lapisan ini ada 4 faktor pembentuknya, ada kekayaan atau power, ada kehormatan atau privilege, ada kekuasaan atau ya, kemudian ada ilmu pengetahuan. Oke, nah di sini Ibu punya materi belajar secara digital, teman-teman bisa akses. Nanti Ibu akan share untuk PPT-nya. Nah, yang terakhir, Ibu minta tolong untuk diberikan feedback, evaluasi hal apa yang perlu Ibu perbaiki ataupun apa yang teman-teman rasakan pembelajaran pada siang hari ini. Oke, silakan di-scan. Nah, kemudian teman-teman bisa kirim sambil Ibu memberesi peralatan. Sudah? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Tidak, cukup ya. Oke, terima kasih teman-teman atas antusias dan waktunya. Silahkan untuk materi belajar secara digital tadi dipelajari dan ada 3 persoalan yang teman-teman bisa jawab. Kemudian kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, semangat pagi. Pagi.